bahwa di Kabupaten Berau ini terdapat banyak sekali sejarah-sejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dan sekarang saya bersama dengan anggota kelompok saya sedang berada di Keraton Sambalio. Di Keraton Sambalio ini kami akan menggali informasi dan mencari informasi mengenai sejarah-sejarah apa saja yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang berada di Keraton Sambalio. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari kelas 10-6. Ya teman-teman, sekarang kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hida Barakah Utama. Saya Tiara. Saya Agila. Dan sekarang kami akan masuk ke Keraton Sambalio. Keraton Sambalio adalah salah satu kerajaan yang berada di Sambalio yang berdiri pada tahun 1810. Sejarah berdirinya Kesultanan Sambalio karena adanya pemecahan dari Kerajaan Berau yang sudah ada pada abad 14 sampai 19. Pemimpin dari Kesultanan Sambalio pertama adalah Sultan Alimuddin yang merupakan seorang pejuang gigih dan menentang pemerintahan Belanda. Sejarah runtuhnya Kesultanan Sambaliung. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat seorang Bungken Karikan yang bertugas mengurus pemerintahan sipil di daerah jajahan. Saat itu, Sultan Sambaliung dan pegawai pemerintahan masih dipertahankan kedudukannya. Meski begitu, Sultan tidak dapat melakukan apa-apa ketika melihat kesewenangan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan bahan pangan dan pakaian serta menyerahkan tenaga untuk kepentingan Jepang yang berakibat pada bencana kelaparan dan kekurangan bagi rakyat Sambaliung. Selain itu, para pemuda juga wajib mengikuti Seinendan, yaitu organisasi semi militer untuk membela Jepang dalam perang. Riwayat Kesultanan Sambaliung berakhir pada tahun 1960 ketika Indonesia sudah merdeka dan wilayahnya digabungkan dengan Gunung Tabur menjadi Kabupaten Berau. Sultan terakhir, yaitu Muhammad Aminuddin, dijadikan bupati pertama daerah itu. Perlawanan terhadap Belanda. Pemimpin Kesultanan Sambaliung yang pertama, yaitu Sultan Alimuddin, adalah seorang pejuang yang gigih menentang Belanda. Sultan Alimuddin membentuk persekutuan dengan pejuang Bugis, Suluh, dan Makassar. Kemudian membangun benteng yang kuat di Batu Putih, Tanjung Mangkalihat. Untuk menghadapi Sultan Alimuddin, Belanda mulai bersiaga dengan angkatan lautnya sejak April 1834. Belanda kemudian menyerang Kesultanan Sambaliung dengan dalih pengaduan Aji Kuning II, Raja Gunung Tabur, yang melaporkan bahwa Sultan Alimuddin dan sekutunya kerap mengganggu keamanan perairan Kalimantan Timur dengan membajak kapal Belanda. Akibat kebohongan Belanda itu, Sultan Alimuddin ditawan hingga diasingkan ke Makassar pada 27 September 1834. Belanda melakukan perjanjian dengan Kesultanan Gunung Tabur dengan menyerahkan pengelolaan Sambaliung. Hal ini memicu kemarahan rakyat, hingga akhirnya Sultan Alimuddin dikembalikan ke Sambaliung pada 24 Juni 1837. Perlawanan terhadap Belanda pun kembali dilakukan pada masa pemerintahan para raja setelah Sultan Alimuddin dengan dibantu oleh pejuang Bugis Suluh.
Baik, sekarang saya sedang berada di kamar raja atau yang biasa disebut sebagai peraduan raja. Kamar ini biasa digunakan oleh Sultan Muhammad Aminuddin bersama dengan istrinya. Dan mengapa ada dua kasur? Keduanya memiliki alasan yang sama, yaitu agar terhindar dari penyu dan juga santet. Baik, sekarang saya sedang ada di ruangan ritual bernazar. Jadi dulunya ruangan ini dijadikan sebagai tempat ritual bernazar. Jika orang-orang ingin melakukan ritual bernazar, mereka akan pergi ke tempat ini untuk melakukan ritual. Makanya sering digunakan tempat untuk melakukan ritual bernazar. Dari tadi kami sudah berkeliling di Keraton Sambayung. Dari seluruh ruangan yang ada di sini, ada satu ruangan yang membuat kami tertarik dengan isi di dalamnya. Kain ini kain cindai yang terbuat dari serat nanas dan berusia kurang lebih dari 130 tahun. Dulunya, dukun menggunakan kain ini untuk membalut luka. Contohnya seperti pendarahan saat melahirkan. Dan inilah alasan mengapa kain ini dulunya dikatakan sebagai kain yang memiliki sesuatu di dalamnya. Atau kain ini biasanya disebut sebagai kain yang memiliki sihir di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa kain ini terbuat dari serat nanas, yang dimana serat nanas mengandung antiseptik yang dapat membantu menyembuhkan luka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.